Mendel sebagai biolog sekaligus biarawan, ya, dia menduga bahwa ada bagian dari sel. Kalian baca sendiri dulu ya. Baik, backing vokal saya kencang sekali. Kalian bisa mendengar suara saya dengan jelas? Masih bisa, Bu? Jelas bisa, Bu. Oke, baik. Backing vokal saya cukup jelas juga kah? Semoga tidak mengganggu. Semoga kalian tidak terganggu ya. Ini Pak Mendel mulai dari dia bertanya-tanya bahwa ada satu bagian dari sel yang bertanggung jawab atas sifat yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Cuma waktu itu beliau belum tahu apa itu sebenarnya. Nah, kemudian penemuan-penemuan selanjutnya itu mendukung penemuan Pak Mendel, ya, sampai kemudian ditemukanlah bahwa ada suatu struktur di dalam sel kita yang terdiri dari gula ribosa, fosfat, dan basa nitrogen oleh ahli kimia. Nah, kemudian didukung dengan penemuan kromosom sebagai bagian dari sel, dan tiap sel, tiap suatu jenis makhluk itu memiliki jumlah kromosom tertentu, maka kemudian berarti kromosom itu pasti punya fungsi yang tertentu juga dan bisa mencirikan satu jenis dengan jenis yang lain. Kemudian Sutton tahun 1902 menemukan bahwa kromosom di dalam tiap sel itu umumnya berpasangan. Berpasangan artinya apa? Misalnya di dalam sel itu ada 8 kromosom, itu yang 4 itu sama bentuknya dengan 4 yang lainnya, masing-masing berpasangan. Jadi
kalau ada 8 kromosom gitu ya, itu ada yang bentuknya nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 gitu. Kemudian yang lain itu juga sama, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 gitu, berpasangan. Nah, kemudian penemuan yang sangat mendukung lagi untuk genetika adalah penemuan Morgan yang menemukan bahwa bahan pembawa sifat itu adalah sesuatu yang berada di dalam kromosom yang dia sebutkan namanya adalah gen. Nah, apa itu gen? Bagaimana struktur gen? Nah, ini kemudian dilakukan penelitian-penelitian lebih lanjut. Penemuan yang mendukung nantinya apa itu gen adalah penemuan-penemuan yang sepertinya di luar biologi gitu ya, itu bahwa penemuan sinar X. Penemuan sinar X. Penemuan sinar X ini bisa adanya sinar X ini bisa menyebabkan perubahan dalam kromosom. Kalau kromosomnya berubah, ternyata sifat makhluk hidup juga bisa berubah. Kemudian juga ada penemuan Griffith pada Streptococcus pneumoniae tentang perubahan dinding sel dan tentang virulensi suatu tikus gitu ya, yang disuntik dengan bakteri yang memiliki dinding sel yang berbeda. Ini mendukung juga penemuan gen-gen dalam organisme. Kemudian Biddle dan Tatum ini juga menemukan hubungan mutasi dengan kerusakan proses biokimia sel. Terus ini 1944 dan nanti 1953 ini yang nanti mendasari sekali penelitian dalam genetika. Tahun 1944 Avery, MacLeod, dan McCarthy ini menemukan bahwa DNA lah yang menyebabkan adanya perubahan bentuk dinding sel Streptococcus pneumoniae yang kalau disuntikkan pada tikus, ada yang menyebabkan tikus itu mati, ada juga yang menyebabkan tikus itu tidak mati. Kemudian dilanjutkan dengan ini percobaan ini ya. Dilanjutkan dengan percobaan ini. Ternyata Streptococcus pneumoniae itu bakteri dia. Dinding selnya ada yang halus, ada juga yang tidak halus, gitu ya, dinding selnya kasar. Ada yang punya kapsul halus, ini kalau dipanaskan maka dinding selnya akan terdegradasi. Kalau dia sudah terdegradasi dinding selnya, berarti yang tersisa apanya? Kalian masih bisa mendengarku ya? Bisa. Oke. Kalau ada bakteri, dia punya kapsul, dia punya dinding sel dan kapsul. Kalau kapsulnya itu didegradasi dengan suatu percobaan pemanasan, gitu ya. Kemudian dinding selnya ini pecah, maka yang masih ada apanya? Di dalam dinding selnya ini keluar nggak kira-kira? Keluar, Bu. Keluar. Jadi ini masih ada. Nah, ternyata kalau bakteri Streptococcus pneumoniae yang dinding selnya didegradasi tadi itu didegradasi dengan pemanasan ini diperlakukan ke suatu sel, ini memberikan pengaruh, gitu ya, memberikan pengaruh. Berarti artinya apa? Artinya adalah yang ada di dalam bakteri, ya, yang ada di dalam bakteri ini
ini masih bisa berfungsi gitu ya, walaupun dinding selnya sudah dipecahkan. Nah, yang ada di dalam sel ini dicoba diperlakukan dengan beberapa enzim. Ya. Ternyata kalau dia diperlakukan dengan enzim deoksiribonuklease, ya nama suatu enzim ini diakhiri dengan ase. Kalau namanya deoksiribonuklease, berarti enzim ini adalah enzim yang mampu memecah deoksiribonukleat. Kemudian ada perlakuan kedua, diperlakukan dengan ribonuklease. Berarti enzim ini adalah enzim yang mampu memecah ribonukleat. Ribonukleat dengan deoksiribonukleat apa? Nukleat berarti sama-sama di dalam sel. Ribo sama deoksiribo, bedanya apa? Deoksiribo itu artinya suatu gula deoksiribosa yang ada di dalam sel. Sedangkan ribonukleat berarti gula yang berupa ribosa di dalam sel. Apa yang membedakan deoksiribosa dengan ribosa? Yang membedakan adalah di salah satu ikatan hidrogen di di atom C-nya. Kemudian perlakuan ketiga ini diperlakukan dengan enzim proteinase. Jadi enzim yang memecah apa? Kalau deoksiribonuklease memecah deoksiribosa, ribonuklease memecah ribonukleat, proteinase berarti memecah apa? Protein. Memecah protein. Iya, dia memecah protein. Nah, ini ternyata nanti efeknya beda kalau isi sel ini nanti dimasukkan ke dalam bakteri yang lain. Ya, dalam bakteri yang lain. Ini hasilnya. Kalau yang diperlakukan dengan enzim pemecah DNA, kemudian dimasukkan ke rough encapsulated infective bacteria, jadi bakteri yang dindingnya, permukaannya kasar. Kenapa kasar? Karena tidak ada kapsulnya. Kalau yang halus itu terkapsul. Ini kalau ke dinding sel yang kasar, bakteri yang berdinding sel kasar, jadi Streptococcus pneumonia itu ada 2 strain ya. Strain yang dia berkapsul atau berdinding sel halus dan strain yang kasar. Nah, ini kalau dimasukkan ke strain yang kasar, tidak ada sel yang tertransformasi. Ya. Jadi bakterinya akan tetap seperti itu. Berarti yang ada di dalam sini, kalian bisa melihat kursor saya ya? Bisa? Bisa, Bu. Bisa. Yang ada di dalam sini itu masuk nggak ke bakteri yang kasar ini? Iya, Bu. Enggak masuk. Dia yang ada adalah struktur dia sendiri. Gitu. Sedangkan kalau isi sel yang di sini ini diperlakukan dengan enzim ribonuklease, maka yang di dalam sini itu bisa masuk ke sel bakteri yang kasar di sini sehingga mengubah sifatnya menjadi sifat seperti yang semula di sini. Yang semula di sini sebelum diperlakukan panas itu adalah bakteri yang berkapsul, bakteri yang berdinding sel halus karena berkapsul. Nah, kan jadi kayak sulapan ini loh, kok jadi bisa berkapsul. Demikian juga yang diperlakukan dengan enzim pemecah protein. Ternyata isi sel yang di sini itu bisa masuk ke sel bakteri yang awalnya berdinding sel kasar ini untuk dia menjadi mengekspresikan suatu sifat baru yaitu berkapsul. Dari situ kemudian kesimpulannya apa ya berarti ya?
Berarti adakah sesuatu yang bisa masuk ke dalam sel yang lain? Ada nggak? Apa Dinsa? Dari gambar ini ya, dari gambar ini, dari bakteri yang awalnya berdinding sel halus karena ada kapsulnya, dengan perlakuan panas yang membuat kapsulnya ini hancur, isi selnya ini ternyata ada yang bisa masuk dan mempengaruhi sel yang baru. Nah, mana yang bisa masuk dan menjadikan sifat yang baru? Yang paling atas, yang tengah, atau yang bawah, atau yang mana saja? Halo? Yang tengah dan bawah, Ibu. Ya? Apa Iya, nih Bu. tadi? Tengah Yang dan bawah. Mungkin. tengah dan bawah. Yang tengah dan bawah. Sebentar ya, datamu ini. Sebentar. Baik, yang tengah dan bawah ya bisa masuk ke situ, bisa menjadi mengubah. Nah, ternyata sesuatu itu bisa masuk kalau dia tidak dipecah oleh sesuatu yang membuat dia rusak. Sedangkan yang di atas ini dia nggak bisa masuk. Kenapa? Dan nggak bisa mempengaruhi sifatnya. Kenapa? Kenapa coba? Karena isi selnya ini sudah diperlakukan dengan sesuatu yang merusaknya. Nah, apa perlakuannya? Perlakuannya adalah menggunakan enzim deoksiribonuklease, di mana enzim deoksiribonuklease adalah enzim pemecah DNA. Berarti untuk yang atas ini, yang nggak bisa masuk ke sini itu apa? Apa? DNA-nya, Bu. DNA, betul. Pinter deh. Nah, jadi yang nggak bisa masuk ke sini adalah DNA. Berarti isi sel yang mampu mempengaruhi sifat suatu organisme itu apa? DNA atau RNA atau proteinnya? DNA, Bu. DNA, betul. Nah, DNA itu apa? DNA itu adalah tadi deoksiribonukleat, deoksiribonukleik acid, suatu senyawa asam di dalam nukleat, di dalam inti sel ya, yang terdiri dari gula deoksiribosa, kemudian fosfat dan basa nitrogen tadi. Tuh. Nah, ini yang mendasari penemuan itu. Nah, didukung lagi oleh Hershey dan Chase melalui penggunaan isotop
ya. Penggunaan isotop, penggunaan senyawa radioaktif untuk membuktikan apakah betul yang menjadi bahan pembawa informasi genetik itu adalah DNA. Ini penelitiannya. Ya. Penelitiannya menggunakan virus yang menginfeksi suatu bakteri. Virus itu organisme hidup atau bukan? Izin menjawab. Ya. Virus itu dia bisa hidup ketika dia pada inangnya gitu, Bu. Jadi Iya. dia hidup karena membutuhkan inang. Inangnya itu berupa bakteri atau pada manusia juga bisa, Bu. Ya, intinya dia nggak hidup kalau nggak ada inang kan. Demikian juga Iya, virus SARS-CoV-2 sekarang ini ya, kalau dia nggak diinang ya dia nggak hidup sebenarnya. Tapi kalau dia menginfeksi inang itu yang berbahaya. Nah, mengapa kalau dia menginfeksi inang kok dia bisa hidup? Kenapa? Nah, ditelitilah oleh Hersey dan Case itu. Sebelumnya dia ada mengamati ya struktur virus itu apa. Dan dia pakai virus lambda. Ya. Virus lambda itu virus yang strukturnya terdiri dari kepala dan ekor. Nah, di bagian kepala ini ada sesuatu gitu ya, ada sesuatu yang kayaknya ini di situ itu menentukan sekali bagaimana sih nantinya virus itu mengekspresikan diri gitu. Nah, virus ini diinfeksikan ke suatu sel bakteri. Kalau dia diinfeksikan ke suatu sel bakteri, dengan penelitian Avery McCarthy tadi bahwa ada bagian dari sel yang bisa dipindahkan ke sel lain, Hersey dan Case juga memikirkan hal yang sama. Nanti akan ada sesuatu yang berpindah ke dalam sel bakteri. Nah, sesuatu itu apa? Nah, mereka mencoba memberi label terhadap sesuatu yang ada di dalam bagian kepala virus itu. Apa labelnya? Labelnya adalah P radioaktif dan S radioaktif. Harapannya adalah kalau sesuatu yang berpindah dari virus ke bakteri itu adalah suatu molekul atau senyawa yang mengandung P, maka di dalam bakteri itu nanti akan tertandai, gitu ya, akan menunjukkan tanda ya berupa pendarahan gitu ya. Senyawa itulah menunjukkan. Tapi kalau tidak, ya dia tidak menunjukkan tanda itu. Nah, ditandai dengan penanda yang berbeda, yaitu tadi ada yang S radioaktif, ada yang P radioaktif. Tadi ya, mana tadi? P dan S. Ini ada yang menunjukkan bakteri itu terinfeksi sesuatu gitu ya. Labelnya bisa masuk ke sini. Labelnya ada di dalam sel bakteri. Walaupun virusnya itu sudah dihilangkan dari bakterinya. Tetapi dilabel dengan yang lain, yaitu dengan labelnya protein, ini setelah virusnya itu dihilangkan, labelnya itu terikutnya adalah di virusnya, bukan di bakterinya. Berarti yang bisa pindah itu yang mana? Materi yang ada dari dua gambar ini, yang pindah itu yang atas atau yang bawah? Yang atas, Bu. Yang atas, yaitu materi yang ditandai dengan penanda untuk
DNA. Penanda untuk DNA. Jadi penandanya kan ada P dan S. Ya. P itu fosfor radioaktif. Fosfor radioaktif berarti dia akan menandai di gugus P. Nah, sedangkan S itu menandai untuk protein. Ya. Nah, ternyata yang bisa masuk itu adalah yang tertandai oleh penanda DNA. Berarti yang bisa masuk ke dalam sel lain itu DNA atau protein ya? DNA Ibu. DNA-nya. DNA, Bu. Nah, namun kemudian DNA ini nanti bisa diekspresikan menjadi protein, gitu ya. Nah, ini kemudian memperkuat penemuan Avery McLeod-McCarthy tadi bahwa DNA lah sesuatu yang berada di dalam sel dan bisa dipindahkan ke organisme lain. Nah, terus sebenarnya DNA itu apa? Bentuknya seperti apa? Nah, ini diteliti oleh James Watson dan Francis Crick 1953. Oh, ternyata DNA itu bentuknya adalah benang ganda yang antiparalel, bentuknya helix saling berkomplement. Nanti minggu depan kita akan lebih jauh membahas tentang itu. Ini ya bentuknya kayak seperti ini. Ini keduanya adalah ahli kimia, didukung dengan data diffraksi sinar X dari Rosalind Franklin dan Maurice Wilkins, juga dari Erwin Chargaff untuk analisis kimianya. Nah, ternyata struktur DNA itu seperti ini. Tapi tidak sebesar ini karena DNA ini berada di dalam satu sel. Nah, itulah yang menjadi awal penemuan genetika sebenarnya. Jadi dari yang paling pertama berasumsi bahwa di dalam sel itu ada sesuatu loh yang bisa diwariskan. Dari asumsi itu saja, tahun berapa tadi? 18 berapa tadi? Pak Mendel. Nah, ini bisa membuat Pak Mendel ini menjadi mendapatkan penghargaan sebagai bapak genetika. Ya. Padahal baru mengira-ira dia. Artinya apa? Artinya bahwa ide seseorang itu bisa menjadi sangat berharga. Walaupun yang mengembangkannya kemudian itu tidak hanya harus dia. Artinya kalau kalian mempunyai suatu ide, jangan ragu untuk mengemukakan. Siapa tahu suatu saat nanti idemu itu memang benar-benar bisa diwujudkan. Walaupun mungkin awalnya idemu dicemooh orang gitu ya. Kemudian tahun 1957 setelah penemuan Watson dan Crick tentang struktur DNA, dirumuskan adanya sentral dogma. Nah, sentral dogma, oh ya, kalian di genetika juga akan belajar di semester ini juga akan belajar tentang biologi molekuler. Kenapa? Karena bahan genetik itu merupakan molekul kecil di dalam sel kita, gitu ya. Nah, bagaimana dia dari kode genetik itu nanti bisa mengekspresikan suatu sifat itu dipelajari dalam biologi molekuler melalui hipotesis sentral dogma ini, dogma sentral biologi molekuler, bahwa DNA nanti akan mengendalikan suatu sintesis protein. Dengan demikian DNA akan mengendalikan sifat kita. Gitu. Ya. Nah, dari situ lanjut ke penemuan tentang mekanisme replikasi DNA, penemuan tentang gunting genetika, penemuan tentang bagaimana ekspresi DNA sampai penemuan-penemuan yang sekarang ada
rekayasa genetika, ada CRISPR, dan lain-lain. Mutasi, transposisi, transposon, gitu. Sampai di sini untuk sejarahnya, gitu ya, sejarahnya dari sejarah awalnya seperti ini. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Bu, Ya, siapa nih? tadi Bu yang katanya itu berarti kalau misalnya organisme cuma punya materi genetik RNA seperti virus seperti itu Bu, berarti kita tidak bisa mewariskan sifatnya itu ya Bu? Oke, Masih kalau Bu? materi genetiknya berupa RNA. Iya Bu. Organisme apa yang materi genetiknya berupa RNA? Setahu saya itu cuma virus Ibu. Iya, betul. Ya, jadi materi genetik organisme secara umum itu adalah DNA, ya. Oleh karena itu, dalam genetika ini penekanannya adalah pada DNA. Walaupun demikian, ada organisme yang materi genetiknya berbeda, yaitu sebagian virus, ya tidak semua virus. Ada virus yang dia tidak memiliki materi genetik berupa DNA, tapi memiliki materi genetik berupa RNA. Nah, contohnya virus apa? Virus yang materi genetiknya berupa RNA, contohnya apa? SARS-CoV itu penyebab pandemi ini materi genetiknya berupa apa? Halo? Berupa RNA, Bu. Berupa RNA. Siapa tadi ini suaranya kecil banget? Aisyah, Bu. Apa? Aisyah, Bu. Oh ya. Ini saya belum hafal nama panggilan kalian masing-masing loh ya. Saya tahunya nama depannya. Oke. Untuk virus yang materi genetiknya RNA, maka yang bisa dipindahkan ke organisme lain ya RNA-nya. Nah, kenapa tadi yang di percobaannya Avery McCarthy kok DNA Bu? Kok kalau dengan enzim pemecah RNA dia nggak apa-apa ya? Karena dia materi genetiknya DNA untuk virus yang dicobakan oleh Avery McCarthy ya. Virus lambda itu materi genetiknya berupa DNA. Tapi kalau SARS-CoV itu materi genetiknya berupa RNA, maka yang bisa dipindahkan ya RNA-nya. Nah, kalau kalian mau menggunakan penelitian, kalau kalian mau penelitian menggunakan SARS-CoV-2, ya berarti dan meniru percobaannya Avery McCarthy, ya berarti enzim pemecahnya, enzim untuk perlakuannya, kalau tetap dengan 3 tadi, ya saya share lagi ya. Kalau misalnya ini bakteri ya. Kalau misalnya pakai virus dan virusnya itu materi genetiknya berupa RNA, diperlakukan dengan 3 ini, maka yang berubah di sini yang mana? Yang nanti menjadi berubah yang mana? Yang pertama sama yang ketiga ya Ibu? Iya, pinter. Siapa nih tadi? Maria Salvi ya Ibu?
Oke, Maria berarti. Pintar. RNA bisa tetap bisa menyalurkan apa Bu? Mewarisi materi genetiknya sifatnya ya Ibu. Kalau apa? Ulangi pertanyaanmu. Baik Ibu, Apa tadi? berarti walaupun Apa? Saya kok putus ya? Halo? Ya, jadi intinya tergantung materi genetiknya dia apa. Ya, kalau ya, ya Maria. apakah suara saya terdengar Ibu? Tadi hilang, sekarang terdengar. Iya. Ya Ibu, mohon maaf tadi terputus Ibu karena sinyalnya. Jadi apakah walaupun dia cuma punya RNA, dia tetap bisa mewariskan sifat genetik gennya itu, Bu? Oke, kalau dia materi genetiknya RNA, apakah dia bisa mewariskan materi genetiknya itu? Ayo teman-teman dijawab bagaimana pertanyaan Maria. Di kelas saya kalau ada pertanyaan akan saya lempar ke yang lain. Silakan Retno. Izin menjawab, Bu. Ya. Mungkin itu ya masih Bu, karena memang organisme itu materi genetiknya kan RNA, jadi ya masih bisa menurunkan pewarisan sifat melalui RNA tersebut, Bu. Caranya bagaimana, Ret? Caranya seperti warisan seperti biasa, Bu. Atau bagaimana ya, Bu ya? Bagaimana ya? Oke, bagus sekali Retno, terima kasih. Jadi tergantung materi genetiknya apa gitu ya. Materi genetik yang dia miliki itulah yang nanti akan diwariskan ke keturunannya. Nah, bagaimana mekanismenya? Tunggu saat yang tepat untuk kita membicarakannya ya. Untuk mekanismenya ini lebih tepat dibahas di biologi molekuler ya. Bagaimana sih bisa dari RNA ke mengekspresikan sesuatu. Nah, di sini nanti kalian belajar melalui dogma sentral biologi molekuler itu, ya. Oleh karena itu di semester ini kalian mendapatkan genetika sekaligus biologi molekuler kan? Betul ya? Betul, Bu. Betul. Biologi molekulermu dosennya siapa ya? Bu Ferni panjenengan, Bu. Saya juga, oke. Bisa saling bisa saling nyambung nanti ya. Cuma untuk biologi molekuler, berarti saya kelas A ya. Saya dengan Bu Arina ya. Iya, Bu. Iya, Ibu. Iya, Bu. Dengan Bu Arina. Biologi molekuler saya dengan Bu Arina, yang maju di awal Bu Arina. Ya. Enggak apa-apa, nanti pada saat mekanisme itu bisa ditanyakan pada beliau, atau kalau saya jatahnya nanti di setelah UTS itu berarti tentang ekspresi. Kalian tanyakan lagi di situ juga nggak apa-apa. Kita masih akan sering ketemu dan berdiskusi nanti ya. Tapi intinya adalah dalam belajar genetika sekaligus belajar biologi molekuler, ini keduanya saling menyambung gitu ya. Jadi jangan terpisah-pisah gitu ya. Jadi kalian akan lebih mudah memahami genetika dan biologi molekuler kalau kalian menggabungkan keduanya gitu ya. Oke ya. Untuk hari ini saya kira cukup
dulu atau masih ada satu pertanyaan sebelum 12.40? Untuk perkembangan genetika pesat sekali untuk saat ini, ya. Perkembangannya bisa kalian ikuti baik dari molekulernya maupun dari rekayasa genetikanya nanti, ya. Jangan sampai update gitu ya, jangan sampai kurang update. Ikuti terus dari berbagai sumber bacaan yang ada transposisi, ada mutasi, ada genetically modified organism, ada CRISPR, dan nggak tahu lagi nanti ke depan ada apa lagi gitu ya. Oke ya, kita ketemu lagi berarti di hari Senin. Dan apakah kalian cukup enjoy dengan pertemuan hari ini? Enjoy, Bu. Enjoy. Yang jawab enjoy cuma beberapa, yang lain diam saja. Mati, Bu. Enjoy, Ibu. Sangat menikmati, Bu. Intinya saya tidak mau hanya dari saya gitu ya. Kita harus sama-sama saling terbuka untuk berdiskusi gitu ya. Mudah-mudahan dengan cara itu kalian lebih mudah dalam pemahaman genetikanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan cek, tinggal 1 menit ya, saya harus segera cek untuk absensi. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu.